Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu rumah di Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir terbakar, seorang lansia tewas. Keluarga korban perkosaan dan pembunuhan di Kota Palembang protes, 3 pelaku direhabilitasi. Lansia di Ogan Komering Ilir tinggal di gubuk reyot. Satu rumah di Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Dalam kebakaran ini seorang lansia tewas, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran melanda salah satu rumah warga di Desa Lingkungan 2, Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Kobaran api terlihat membesar dengan membakar bagian atap bangunan rumah. Api juga dengan cepat membakar barang-barang dan perabotan yang berada di dalam rumah. Diperlukan 2 menit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut. Dalam musibah kebakaran ini, Roni yang merupakan seorang lansia yang tinggal sendiri tewas. Diduga korban saat kejadian sedang sakit sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Itulah dia kan, kadang anaknya datang juga. Tapi waktu kejadian lagi dewean apa tidak? Dewean, aku dan balik ke dusunnya, ke tanya lu. Biasanya datang ke sini ya, berdua tinggal di rumah. Aku kan siapa tuh lah ya. Anak-anaknya kemana almarhum? Anaknya begawi-gawi keluarga. Setelah dievakuasi dari dalam rumah, jenazah Roni dibawa petugas damkar ke Puskesmas Tanjung Raja. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Mengantisipasi penanganan virus monkeypox atau cacar monyet, RSUD Kota Palembang menyiapkan ruang isolasi bagi pasien terindikasi virus cacar monyet. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kota Palembang belum menemukan adanya warga yang terserang virus monkeypox. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palembang menyatakan sudah menyiapkan skenario penanganan jika ada warga terserang virus SARS, monyet atau monyet pox. Pihak rumah sakit juga sudah menyiapkan ruang isolasi bagi warga yang bergejala Mpox. Nantinya akan dipilih sesuai dengan tingkat resiko kondisi kesehatan pasien. Selain itu, ruang perawatan khusus juga disiapkan bagi warga positif terjangkit virus Mpox. Dalam penanganan virus cacar monyet, akan dilakukan sesuai pedoman standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tenaga medis yang sudah disiapkan dan dilatih untuk penanganan penderita virus cacar monyet. Ya, kita sudah menyiapkan alur khusus untuk penanganan kasus kegawat daruratan Mpox sesuai dengan pedoman yang ada dalam Kementerian Kesehatan. Selain itu, kita juga sudah menyiapkan SDM yang sudah kita bekali peningkatan pengetahuan dan kompetensi tentang Mpox itu sendiri, di mana setelah SDM mengetahui, mereka akan mampu mengatasi dan mengetahui bagaimana melakukan penanganan di instalasi gawat darurat. Selain itu juga kita sudah menyiapkan ruangan khusus berupa ruangan isolasi di instalasi gawat darurat, berupa sarana dan prasarana yang lengkap dan juga APD-APD yang sesuai dengan penanganan Mpox itu sendiri. Sebelumnya, seorang perempuan warga Seberang Ulu 1 Palembang diduga terserang virus cacar monyet dan kini menjalani isolasi mandiri di rumah. Kondisinya diketahui berangsur-angsur mulai membaik. Untuk mencegah penyebaran virus Mpox atau cacar monyet, warga diimbau tetap waspada dan menjaga kebersihan serta meningkatkan imun tubuh. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Pihak keluarga korban remaja putri yang diperkosa lalu dibunuh di Palembang kecewa karena 3 pelaku hanya menjalani rehabilitasi di panti sosial khusus. Hukuman rehabilitasi dinilai keluarga korban tidak adil dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ketiga pelaku. Anakku, kamu sekarang sudah di sini, ya, ikuti peraturan di sini. Video yang beredar di masyarakat ini menunjukkan jika para terduga pelaku berada di sebuah tempat rehabilitasi anak setelah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum usai melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap remaja putri yang berusia 13 tahun di Kota Palembang. Ketiganya diminta untuk mentaati peraturan selama berada di dalam lokasi rehabilitasi. Kini ketiganya berada di tempat rehabilitasi anak di panti sosial khusus, rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Ogan Ilir. Keputusan ini diambil petugas kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengetahui ketiganya direhabilitasi, pihak keluarga korban mengaku kecewa. Ayah korban berharap agar semua pelaku diperlakukan sama dalam kasus ini. Aku kalau bisa harapan aku semuanya setimpal semua dalam penjara. Aku nggak mau anak itu lihat di luar ini dia senang-senang, saya nggak mau. Jujur, aku nggak rela. Benar. Ini seandainya memang benar-benar dia mau pulang, seandainya tempuh 2 minggu memang dia benar pulang, saya sama caranya saya mau pergi sama pusat. Sebelumnya 3 orang pelaku yaitu MZ, MS, dan AS yang berusia sekitar 13 hingga 12 tahun tersebut terlibat dalam kasus pembunuhan serta pemerkosaan terhadap AA yang berusia 13 tahun. Ketiganya ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum, sementara otak pelaku yaitu IS, remaja yang berusia 15 tahun. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Sidang kasus pemecatan secara sepihak seorang karyawati sebuah perusahaan swasta di wilayah Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Dalam gugatannya, pihak perusahaan diminta membayar semua hak karyawan. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang kasus gugatan pemecatan secara sepihak yang dilakukan PT Andris terhadap karyawannya bernama Devi Novianti. Dalam gugatannya, pihak perusahaan diminta untuk membayar semua hak karyawan hingga pensiun. Sebab pihak perusahaan tidak menjalankan anjuran Disnaker Palembang yang meminta karyawan tersebut dipekerjakan kembali. Devi Novianti selaku penggugat merasa telah diperlakukan tidak adil oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja karena telah melakukan pemecatan tanpa dilandasi oleh undang-undang yang berlaku. Dirinya juga dituding perusahaan telah melakukan intimidasi terhadap karyawan lainnya hingga akhirnya dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Alasan PHK itu PHK sepihak karena tidak memiliki dasar hukum dan alasan. Jadi kami setelah melalui Disnaker dilakukan mediasi dan keluar anjuran bahwa klien kami harus dipekerjakan lagi. Tetapi tidak ditanggapi oleh PT Andris sehingga kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri melalui PHI ini. Sementara kuasa hukum pihak perusahaan tidak bersedia memberi komentar terhadap awak media yang mengkonfirmasi terkait sidang tersebut. Kita nggak ngasih tanggapan ya, mohon maaf. Makasih ya, Pak. Oh, nggak sedikit aja, Bu. Sedikit aja, minta statement, Bu. Oke, Bu. Mari, Pak. Oh ya, siap. Dengan digelarnya sidang ini, pihak penggugat berharap mendapatkan keadilan sehingga hak-haknya selaku karyawan dapat dipenuhi. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan secara e-court hingga 14 Oktober 2024 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.